Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Catatan Salik. Kali ini dengan aku Adisa dan aku Mesinta. Tahu gak sih teman-teman, ada 10 keutamaan dalam puasa. Apa aja sih 10 keutamaannya, Kak? Apa aja tuh? Yuk kita tonton sampai habis ya teman-teman. Sebelumnya, pembahasan ini berasal dari kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau ini merupakan Al-Hafiz tapi Al-Hafiz ini yang sudah hafal 200.000 hadis. Wah, Masya Allah 200.000 hadis. Iya, Masya Allah. Dan kitab ini juga teman-teman disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Tanqihul Qaul. Nah, hari ini kita mau bahas Tanqihul Qaul bab berapa sih, Kak? Nah, di Tanqihul Qaul ini kita akan bahas di bab ke-13, Babus Salisu Asara fi Fadilati Syaum. Bab ke-13 yang membahas tentang keutamaan puasa. Nah, langsung aja ya Dis ya. Qala Allahu ta'ala fi ma haqahu anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan hadis qudsi ya teman-teman. Nah, pada keutamaan pertama itu ada apa nih? Apa tuh, Kak? Kullu hasanatin bi asri amsaliha ila sab'imiati di'fin. Di setiap satu kebaikan akan dibalas 10 poin rewards. Bahkan ya dia sampai 700 kali lipat rewardsnya. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700.000 kali. Iya bener banget. Bahkan ya Dis ya, illa siyama, kecuali puasa. Sebab fa innahu li wa anna azzibihi, sebab puasa adalah untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan membalasnya Dis. Allah sendiri tuh. Wah, berarti kalau Allah yang balas tuh Masya Allah luar biasa banget gak sih, Kak? Iya pasti banget. Tapi kan kalau misalnya Allah sendiri nih yang langsung balas, terus ya malaikat kerjaannya ngapain? Nah, malaikat ini kayak supporter bola Dis, yang cuma nontonin para pemainnya lagi main. Jadi ya kagak ada kerjaannya. Ingat-ingat. Nah, itu baru keutamaan yang pertama ya teman-teman. Udah Masya Allah banget kan bisa. Coba kamu denger dong keutamaan yang kedua. Kita langsung aja yuk. Keutamaan yang kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil shaimi firhatani yafrahu bihima. Bagi orang yang berpuasa akan dapat 2 kebahagiaan, 2 euforia Dis, yang dia akan berbahagia dengan 2 hal ini. Apa aja? Nah, yang pertama itu ada farhatu inda iftorihi. Ya, ketika berbuka puasa, ya gimana nggak berbahagia Dis ya. Udah puasa seharian terus berbuka, pasti bahagia. Udah langsung nyantap makanan tuh. Ya, apalagi kalau nggak sahur, Kak. Pasti semangat banget buka puasanya, ya nggak sih? Tapi tetap harus sahur ya. Nah, yang kedua ini ada wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya apa tuh, Kak, bahagia bertemu dengan Tuhannya? Iya, kita bahagia kan ketika bertemu dengan Allah di surga nanti, karena itu merupakan bahagia yang sejati ya Dis. Berarti kalau misalnya di dunia ini kita bahagia tanpa menuju ketaatan kepada Allah, berarti bahagia itu cuman bahagia palsu gitu, Kak, maksudnya? Iya benar banget, karena kan ketemu dengan Allah itu kan bahagia yang sesungguhnya karena sejatinya kebahagiaan kita ya bertemu dengan Allah. Nah, itu baru keutamaan yang kedua. Gimana dengan keutamaan ketiga? Ya, langsung aja yuk kita masuk ke keutamaan yang ketiga. Nah, yang keutamaan ketiga ini nih, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulufu fami ini. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, itu lebih harum di hadapan Allah. Harum dari apa nih? Min rihil mis, lebih harum dari harumnya minyak misik. Iya, minyak misik tuh yang kayak setetes aja tuh harumnya udah 1 RT kali bisa nyium. Tapi itu kan di hadapan Allah nih, Kak. Baunya mulut orang yang berpuasa. Cuman kalau di hadapan manusia gimana, Kak? Ya tetap aja di hadapan manusia mah namanya bau ya. Kalau bau nih ya tetap aja baunya kayak bau naga. Apalagi kita ya manusia kan bersosialisasi gitu ya, Kak. Betul. Oke. Ya jadi berarti kita sebagai manusia harus tetap menjaga kebersihan mulut kita. Biar kalau misalnya orang lain harus
berinteraksi dengan kita itu nggak mabuk Kak. Iya benar. Bau mulut kita Tetap ya aja nggak sih? kita harus jaga kebersihan mulut. Bahkan ya Dis ya, anallaha yazzi bihi fil akhirati fatakunu nakhatuhu atyabu min rihil mis. Bahkan Allah akan balas, akan kasih reward sampai di akhirat bau mulutnya ini yang lebih harum dari minyak misik. Ada lagi nih Dis, anna sahibahu yunalu minasawabi ma huwa afdolu min rihil mis. Bahkan Allah akan kasih reward yang lebih baik, lebih utama dari harum minyak misik ini. Allah akan kasih reward yang lebih-lebih lah. Pasti kan kalau Allah yang kasih reward ya pasti udah Masya bagus Allah, banget iya. ya, kita nggak terbayang deh. Tapi ya kayak yang tadi aku bilang Kak, jangan sampai karena kita tahu nih tentang ini jadi kita malas-malasan untuk bersih-bersih mulut kita sendiri gitu. Betul, harus tetap jaga kebersihan mulut ya teman-teman. Nah itu untuk keutamaan yang ketiga. Lanjut aja kita keutamaan yang keempat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatul baridati. Berlomba-lombalah kalian dengan keuntungan di waktu dingin. Keuntungan di waktu dingin, kenapa Kak? Nah, sama nih kayak sahabat yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma ghanimatul baridatu. Apa itu keuntungan di waktu dingin? Rasulullah kemudian menjawab, qala shaumu fis sita'i ghanimatul baridatu. Berpuasa di keuntungan di waktu dingin. Jadi di sini Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk berlomba-lomba ketika di waktu dingin itu untuk berpuasa. Karena ketika di waktu dingin kita kan jadi cepet lapar Iya, tuh ya, betul. Dis ya. Cepet lapar, jadinya puasanya tuh jadi berat banget. Rasanya kayak pengen nyantap makanan gak sih kalau Apalagi kalau lapar? lagi hujan-hujan nih ya Kak, pengennya kan masak Indomie ya. Iya, enak banget tuh. Jadi di waktu dingin ini disuruh berlomba-lomba karena bisa jadi pahalanya lebih besar ya Dis ya. Nah di keutamaan keempat ini kita disuruh berlomba-lomba. Lalu ada apa nih di keutamaan yang kelima? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadana. Siapa saja yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, kenapa nih? Satu hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zunubihi wa ma ta'akhkhara. Dia akan diampuni dosanya. Dosa apa, Dis? Kapan aja tuh? Dosa kita yang lalu, Dosa yang lalu dan dosa kedepannya. Jadi nggak cuma dosa lalu doang, tapi dosa kedepannya juga. Bahkan nih ya Dis ya, fa'iza tamma Ramadana la yuktabu alaihi zanbun. Jika ia telah menyempurnakan puasanya, 1 bulan penuh tidak akan ditulis dosanya sampai kapan? Illal haulil akhori, sampai tahun berikutnya. lama banget tuh ya Kak. Iya, bener banget. Saat menyempurnakan puasanya. Tapi bukan berarti kita jadi melakukan dosa ya Kak dengan kayak gitu ya. Nah, kan kita disuruh menyempurnakan puasa ya Kak ya. Iya. Sempurna puasa itu kan berarti 29 atau 30 hari. Nah, gimana sama wanita yang punya fitrahnya yaitu halangan. Halangan itu kan bisa 5, 7 atau sampai 14 hari ya Kak. Itu gimana tuh Kak? Berarti nggak sempurna dong? Maksud sempurna ini bukan kayak gitu, Dis. Kan di video sebelumnya nih di catatan Sali kan ada dijelasin tuh, ada yang tidak diperbolehkan berpuasa karena uzur syar'i. Iya. Salah satunya kan perempuan tuh, ya kan, yang menstruasi, yang mungkin melahirkan. Nah, di situ tapi dia tuh udah berusaha untuk menyempurnakan puasanya, tapi karena emang dia tidak diperbolehkan, jadi dia nggak melakukan puasa. Tapi bukan berarti puasanya tidak sempurna, tetap mereka dikatakan puasanya telah sempurna. Karena halangan itu adalah fitrahnya wanita juga ya Kak. Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman perempuan nih jangan khawatir karena haid halangan itu ya fitrahnya wanita. Nifas, haid itu kan fitrahnya wanita. Iya. Ngomong-ngomong kami udah bolong belum nih gara-gara haid? Udah di hari pertama dan kedua.
Kalau kayak gitu buntutnya mah juga nggak ketemu ya kak. Semoga jangan ya Disa ya. Kalau Disa sendiri udah Udah bolong. udah bolong ya. Oh, soalnya udah mau akhir-akhir puasa iya. ya teman-teman. Pasti kan ada aja yang bolong untuk perempuan. Nah, ada lagi nih Dis. Fa in mata qabla Ramadana akhiro. Jika ia meninggal sebelum Ramadan berakhir, kenapa nih? Ja'a yaumal qiyamati wa laisa alaihi zanbun. Maka nanti ketika hari kiamat ia akan datang dalam keadaan bersih tanpa dosa. Padahal Ramadannya belum berakhir Adis ya. Iya, tapi dia akan datang dalam keadaan dosa, bersih tanpa dosa. Di hari kiamat nanti gitu, udah bersih. Iya, udah diampuni dosa-dosanya karena dia sudah berpuasa. Tapi karena di pertengahan puasa misalnya dia udah meninggal, jadi dia tidak berkesempatan untuk berpuasa sampai full, tapi Allah kasih ganjaran dia akan datang di hari kiamat bersih tanpa dosa. Masya Allah banget ya, Allah tuh kasih ganjaran orang yang berpuasa. Betul. Ini keutamaan kelima udah banyak banget nih kak. Iya betul banget. Udah biasaan udah luar biasa banget. Mau tahu nggak di yang keutamaan keenam? Mau banget, langsung aja kita masuk ke keutamaan yang keenam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau azinallahu ta'ala lil samawati wal ard." Kalau saja langit dan bumi diizinkan Allah untuk berbicara, ayyatakallama, untuk berbicara, ngapain nih langit dan bumi? Ngapain tuh? Ngapain kak? Aku nggak tahu kak. Nah, laqala ta yusra liman soma Ramadana bil jannati. Pasti keduanya akan berbicara kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Gembiranya apa? Apa tuh? Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan surga. Masya Allah. Jadi saking luar biasanya pahala-pahala yang puasa kita lakukan di bulan Ramadan tuh sampai langit dan bumi pun pengen punya kontribusi, pengen punya andil untuk memberitahu kita kabar gembira, yaitu surga. Masya Allah banget ya, berarti puasa ini ya Dis ya. Kayaknya emang puasa tuh berat, makanya ganjarannya tuh sama Allah dikasih yang luar biasa. Ya, betul. Ada lagi nggak kak? Ada nih, langsung masuk aja. 7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai atau banner. Dari apa? Minan nari, dari api neraka. Kazunnatin ahadikum minal kita, memakai baju perang saat perang. Oh, jadi puasa bisa jadi pelindung, bisa jadi tameng kita. Iya bener Ya, banget. betul. Kan kalau tanpa kita langsung bisa aja meninggal habis KO. Tapi kalau banner, kalau ada misalnya kita pakai tank, terus pakai kapal induk tuh, pasti kan kita ada yang bisa ngelindungin kita gitu kan ya Dis. Tadi kita udah berapa tuh kak? Udah keutamaan ke-7. Berarti kita langsung lanjut aja ke keutamaan yang ke-8. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaimu afthar malaikatu apabila orang akan buka au istaghfarat, didoakan keberkahan dalam hidup dan kan dosanya cuma disolawatin, tapi didoakan keberkahan dan diampuni dosanya. Itu kita kayak dapat ziyadatul khair nggak sih kak, keberkahan dalam hidup kita. Iya bener banget. Karena langsung sama malaikat. Iya, udah puasa tadi dapat ganjaran tuh 7 keutamaan. 7 keutamaan tadi. Kan disolawatkan, ampunkan. Sama malaikat langsung. Iya. Gimana nggak hebatnya ini puasa ya kan? Iya, betul. Nah penasaran nggak sama ke-9? Keutamaan yang ke-9.
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatu. Segala sesuatu itu ada zakat sedekahnya, Dis. Apa Kak zakat dan sedekahnya? Wa zakatu jasad. Apa sih itu zakatnya? Badan. Tahu nggak? Apa ya? Yaitu syaumun, berpuasa. Berpuasa. Zakatnya badan adalah berpuasa. Iya, sebab apa? Li'annahu sirru min asrillahi ta'ala. Sebab puasa itu terdapat rahasia dari rahasianya Allah. Rahasia dari rahasianya Allah, Dis. Udah rahasia Rahasianya lagi. dari Allah. Terus wasababun linuhulil jasad. Sebab karena puasa itu membuat tubuh kita kurus kan, tapi waziyadatul barokatihi, tapi bertambah keberkahan. Terus Allah juga menyerupakan puasa ini dengan zakat nih, Dis. Fa asbaha zakatal maliyata fa innaha wa inna naqasathu hissan zadatuhu barokatan fa kadzalika syaum. Allah menyerupakan puasa dengan zakat, karena kan sewaktu kita zakat berarti kan kita berkurang nominalnya, tapi sebenarnya kita bertambah secara nilai intrinsik. Yes. Kita kan kayak, maksudnya itu kalau kita zakat kan kita ngeluarin duit tuh ya. Iya. Ya kan, pakai beras juga pasti misalkan ngeluarin duit. Kita harus beli beras. Tapi kan sebenarnya kita tuh dapat keberkahan dalam hidup. Begitu pula dengan puasa. Bahwasannya ketika tubuh kita tidak mau konsumsi makanan, maka saat itu akan hati kita menjadi lebih tenang, bahkan bisa menjadi lebih dekat sama Allah. Jadi kita nahan puasa, di balik penahanan kita puasa itu ada tahan yang lain gitu ya Kak ya. Iya. Oke, itu kayak pernah dikatakan oleh Ibnu Athaillah Kak, yaitu al-man'u min ainil ito. Di balik penahanan dari ada pemberian dari Allah yang lainnya. Kayak misalnya kita nahan puasa nih Kak, kita nahan lapar, kita cuma bisa makan di saat sahur dan maghrib buka puasa. Nah, tapi di balik penahanan kita selama 13 jam itu ada sesuatu yang diberikan sama Allah yang lebih luar biasa dari 13 jam itu. Betul nggak Kak? Iya, benar banget. Nah, tadi kita udah sebutin 9 keutamaan. Itu Masya Allah banget ya. udah Masya Allah banget. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir nih. Dengerin ya teman-teman, yang terakhir yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sering banget tadi tuh kan ya. Kaum rebahan nih senang banget nih sama ini nih. Orang tidur aja bisa jadi ibadah, ya kan? Tapi ada lagi nih, di swasum tuhud tasbihi. Diamnya orang berpuasa adalah bertasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'afun. Amalan-amalannya akan dilipat gandakan. Wada'auhu mustajab. Doanya akan mustajab. Dan yang terakhir, wazan bahu maghfurun, dan dosanya akan diampuni. Masya Allah Kak, itu kita tiduran aja udah jadi ibadah. Pasti kaum rebahan seneng banget. Berarti kita ya tidur-tiduran aja nggak sih Kak puasa? Ya nggak gitu, Dis. Ya emang sih tidur ini adalah ibadah, tapi rugi nggak sih kalau kita nggak ngelakuin amalan-amalan yang lain? Iya sih. Soalnya kan tadi dijelasin tuh bahwa amalannya akan dilipat gandakan. Iya. Pasti rugi banget kan kalau pahalanya cuma tidur ibadah doang. Iya. Berarti kita harus Melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. kayak misalnya berdoa. Kan tadi berdoa kita di ijabat. Terus kalau misalnya kita memohon ampun, kita diampuni oleh Allah. Jadi jangan tidur-tiduran terus ya, kita harus berdoa, melakukan hal-hal yang lebih baik. Pasti pahala kita bakal lebih dari tiduran itu sendiri bener gitu. Ini dijelaskan ya di keutamaan 10 keutamaan ini, betapa Allah ngasih ganjaran bahwa puasa ini bener-bener ngasih tahu bahwa dengan puasa dosa-dosa kita tuh akan diampuni. Mulai tadi dosa yang lalu, dosa kedepannya, dosa tahun berikutnya. Berarti kalau kita ngelaksanain ibadah puasa setiap tahun, dosa kita bisa jadi bersih ya, Dis ya. Masya Allah. Apalagi Allah langsung ya Kak yang balas, menangani pasti kan gitu. pahalanya nggak terkira banget ya. Bener banget. Teman-teman, itu tadi 10 keutamaan yang akan kita dapat apabila kita berpuasa. Terlebih lagi berpuasa hanya karena Allah. Oke, semoga dengan
pembahasan kita kali ini, yaitu 10 keutamaan berpuasa. Kita menjadi lebih semangat lagi dalam berpuasa. Apalagi sebentar lagi kita udah mau lebaran, Kak. Lebaran. Iya, betul. Udah 10 malam terakhir kan? Iya. Betul. Semangat ya. Iya. Nah, karena kita berdua udah jemputin 10 keutamaan berpuasa, maka untuk teman-teman yang sudah mendengar ini, semoga mendapatkan manfaat dan lebih semangat lagi puasanya. Oke, karena video ini udah berakhir, aku Adisa Dan aku Mei. kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di catatan salik berikutnya. Dadah. Dadah.